wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi. Kali ini kita akan membahas tipikal soal TIU, di mana ini tentang penarikan kesimpulan. Oke, jadi ini kita penarikan kesimpulannya. Ya, di TIU kan agak berbeda dengan penarikan kayak di bahasa Indonesia, kayak misalkan penarikan paragraf dan lain-lainnya. Jadi ini kita tipikal soal yang kayak kita harus menganalisis. Jadi ini kayak sebenarnya tipikal soal logika, gimana kita kayak ada bacaan, kita tentukan kesimpulan apa yang cocok pada opsi. Jadi ini tipsnya ya main uji opsi saja. Oke, kita langsung saja supaya tidak berlama-lama kita bahas soal berikut ini. Oke, jadi penarikan kesimpulan pasti teman-teman sudah selalu dapat ini pada pengertian soal TIU. Ini mungkin agak banyak. Oke, kita langsung saja nomor 1. Di mana untuk bacanya kan dia bilang kita baca dulu kesimpulan apa yang dicari. Simpulan yang tepat tentang kemungkinan keanggotaan A, B, dan C. Oke, di sini. Setiap anggota regu A adalah anggota regu B. Oke, baca baik-baik. Regu B itu dia bilang anggota regu C juga. Jadi setiap anggota regu A adalah anggota B. Setiap anggota regu B adalah anggota regu C. Jadi bisa kita simpulkan di mana untuk anggota A-nya, artinya regu A ini kan sama dengan anggota regu B-nya, dan ini juga sama anggota regu C-nya. Jadi A sama dengan C boleh, A sama dengan B, B sama C, B sama A, dan seterusnya. Ini sama semua. Jadi kita main uji opsi, coba uji dari error. Mungkin ada anggota, mungkin ada anggota regu C yang tidak merupakan anggota regu A. Betul atau salah? Lihat tadi, kan A, B, C ini semua satu regu istilahnya. Artinya A itu anggotanya B, B anggotanya juga C. Berarti keseluruhannya sama. Jadi dia bilang di opsi ini, dia nyatakan, dia bilang ada anggota regu C yang tidak merupakan anggota A. Ini sudah jelas salah. Nyatanya semua ini anggota regu A, B, dan C juga itu sama semua. Delta, tidak mungkin. Ingat, tidak mungkin ada anggota regu C yang merupakan anggota regu B. Tidak mungkin ada anggota. Ini salah. Nyatanya B itu anggota C. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Jadi ini sudah salah. Charlie, tidak mungkin, lagi kata-katanya, tidak mungkin ada anggota regu C yang merupakan anggota regu A. Nyatanya A itu kan sama dengan C, C juga sama dengan A. Jadi kebalikannya, ini juga sudah salah. Bravo pun juga sudah salah. Jawaban yang paling benar adalah alfa. Tidak mungkin ada anggota regu A yang tidak merupakan anggota regu C-nya. Betul tidak? Ya betul. Artinya dia bilang di sini dikatakan untuk opsi A-nya, anggota A ini semuanya pasti anggota regu C. Cocok sekali. Ini kita cocok logikan. Jadi jawabannya adalah alfa. Opsi alfa. Mudah kan untuk menjawab ini? Jadi ini tinggal ya ikuti saja alur soalnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini agak panjang. Oke, untuk nomor 2. Semua calon pegawai negeri sipil yang lolos seleksi administrasi menempuh tes SKD. Sebagian calon pegawai negeri sipil yang lolos seleksi administrasi memiliki skor TOEFL di atas 450. Oke. Saya kasih tips di sini sedikit. Kalau ada premis pertamanya misalkan pakai semua. Artinya ini kan dia terhitung satu kesatuan. Oke. Sedangkan kalau ada yang bilang sebagian, ini kan merupakan, kalau sebagian itu kan sementara. Sementara sebagian beberapa itu artinya dia terhitung 1/2, artinya setengahnya lah. Jadi semua calon pegawai negeri sipil, berarti semua yang calon pegawai negeri sipil ini yang lolos seleksi administrasi menempuh tes SKD. Itu maksudnya. Terus sebagian berarti setengahnya dari calon pegawai negeri sipil yang lolos seleksi administrasi yang di atas tadi memiliki skor TOEFL. Artinya di sini ada yang mempunyai skor TOEFL, ada juga yang tidak, tetapi dia lolos. Jadi kayak gitu makna dari soal nomor 2 ini. Yang kita cari simpulan yang tepat, kita uji. Ini tertutupi. Sorry. Opsi E dulu. Semua calon pegawai negeri sipil yang lolos seleksi administrasi yang menempuh tes SKD tidak memiliki skor TOEFL. Ingat, dia bilang tidak memiliki. Sedangkan di sini ada yang mempunyai skor TOEFL, ada juga tidak. Bukan tidak memiliki sama sekali. Jadi kayak begitu cara menjawabnya. Jadi ini error sudah salah. Oke? Delta, sebagian calon pegawai negeri sipil yang lolos seleksi memiliki skor TOEFL tidak menempuh jalur tes SKD. Ingat, kata-katanya tadi dia ya harus menempuh di sini tes SKD. Sini dia bilang
dia katakan ya tidak menempuh. Nah, ini salah. Oke. Charlie, semua anggota pegawai negeri sipil yang lolos bla 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 tidak memiliki skor TOEFL, tidak menempuh jalur tes SKD. Ini sudah salah. Di sini dia bilang ya menempuh tes SKD, tetapi ada yang mempunyai TOEFL, ada juga yang tidak, kayak gitu. Bravo. Semua calon pegawai negeri sipil yang lolos seleksi administrasi memiliki skor TOEFL, tidak menempuh. Nah, ini juga sudah salah. Nah, jadi kalau sudah salah semua dari bawah, nah, jawabannya adalah alfa lagi. Ini alfa terus kok. Sebagian calon pegawai negeri sipil yang lolos ini tidak memiliki skor TOEFL, oke, menempuh jalur tes SKD, cocok. Kenapa? Karena dia bilang cuma sebagian yang mempunyai, ya sebagiannya tidak. Tapi ini masuk dalam kesimpulannya, jadi memenuhi keseluruhan. Oke, jadi itu untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut lagi. Oke, jadi tipikal untuk penarikan kesimpulan juga boleh kita gambarkan supaya lebih afdol, supaya lebih jelas. Oke, jadi kayak gini. Semua karyawan, jadi ada karyawan, kita simpulkan saja karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Jadi karyawan ini wajib ikut rapat. Oke. Nah, jadi ini adakah karyawan ini wajib ikut rapat. Terus sementara, ingat kalau sementara dia kualitasnya ya 1/2. Ini tadi semua atau satu kesatuan, kayak gitu. Office boy adalah karyawan. Jadi karyawan ini terbagi. Ada yang OB, dari itu ada juga yang bukan OB. Masa karyawannya semua OB? Nah, ini bukan OB. Nah, kayak gitu. Jadi tidak OB. Oke, kita uji. Semua yang hadir bukan office boy. Nah, sudah salah, kan ada OB. Setengahnya ada juga yang bukan. Jadi ini sudah salah. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Salah. Kenapa? Karena ada yang setengahnya, ada yang bukan. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Nah, ini sebenarnya ya bisa jadi, tapi belum memenuhi keseluruhan. Ingat, juga yang tadi kalau ada kata-kata semua, terus berikutnya sementara, ya bisa kita ambil kesimpulan tadi ini. Bisa kita dapatkan itu pakai sementara, menggunakan sementara. Yang lain boleh kita salahkan. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Sudah salah kan? Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Ini kan ingat, kalau dia bilang office boy saja, berarti tidak dia sebutkan yang sisanya. Yang bravo, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Yang mana kira-kira? Oh ya, tunggu, kita keliru sedikit di sini. Ini C-nya sudah benar sih. Oke. Ini kita lupa baca yang bravonya. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Lah, sedangkan di sini maknanya semua karyawan. Ini kurang fokus tadi. Efek zoom loh, bukan. Bukan karyawan. Jadi ini ya sudah salah. Jawabannya adalah cinta, karena cinta selalu benar. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Artinya yang sementara ini boleh, yang ini juga boleh. Jadi dia ambil kesimpulan alurnya kayak gini. Kayak gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah Charlie. Gitu. Kita lanjut lagi. Untuk soal berikutnya mungkin bisa juga kita gambarkan kalau boleh. Oke, di mana? Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial, ingat. Jadi yang pengurus koperasi ini ya sudah pasti berjiwa sosial. Sebagian, berarti kita cari yang kesebagian saja. Pengurus koperasi. Jadi yang sebagian apa? Opsi error boleh, ini boleh. Ketua RT itu selalu berjiwa sosial, ini salah. Karena dia bilang sebagian ketua RT pernah menjadi koperasi. Karena yang pengurus koperasi ini sudah pasti dia berjiwa sosial, bukan sosialita. Kayak gitu. Semua orang yang pernah menjadi ketua RT adalah pengurus koperasi. Salah, karena dia bilang cuma sebagian ketua RT. Artinya ya sebagian yang pernah menjadi pengurus koperasi ini. Charlie, lagi, sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RT. Ini salah. Delta, semua pengurus koperasi berjiwa sosial. Ini juga salah. Error, sebagian ketua RT harusnya berjiwa sosial. Oke, betul sekali kawan-kawan. Jadi jawabannya adalah alpha. Kayak gitu. Lanjut lagi, kita the last number. Jadi ini mau gambar juga boleh, mau langsung boleh. Ingat, kalau ada kata-kata semua terus sementara, kita bisa ambil nanti sementara. Jadi ya tinggal Bravo sama Charlie. Yang lainnya ya boleh disalahkan, tapi kalau belum percaya, oke, kita uji saja kayak gitu. Semua anggota paguyuban harus hadir dalam pertemuan rutin atau rapat rutin istilahnya. Sementara Purnakarya adalah anggota paguyuban. Jadi ini ada paguyuban, ini PA saja. Paguyuban ini ada yang dia bilang Purnakarya, ada juga yang bukan Purnakarya. Tapi di sini dia wajib mengikuti rapat rutin. Pertemuan rutin saja deh. Oke, kayak gitu.
Semua yang hadir dalam pertemuan rapat rutin adalah purna karya. Betul atau salah? Ini salah. Kenapa? Karena ada yang bukan purna karya. Kayak gitu. Bravo. Sementara yang hadir dalam pertemuan rutin bukan anggota paguyuban. Ingat, dia semua anggota paguyuban loh. Jadi yang ini sudah salah. Kalau sudah salah sementara yang pertama, yang keduanya pasti benar. Kenapa? Kita uji. Sementara yang hadir dalam pertemuan rapat rutin adalah purna karya, cocok. Karena sementara artinya cuma sebagiannya. Setengahnya yang mengikuti rapat rutin. Kayak gitu. Delta, semua purna karya hadir dalam pertemuan rapat rutin atau pertemuan rutin. Semua purna karya katanya. Sedangkan di sini cuma sebagian yang bisa karena dia anggota paguyuban. Jadi ini salah. Semua yang hadir bukan purna karya. Salah karena ada yang purna karya sebagiannya. Jadi jawabannya adalah apa ya? Cinta, karena cinta selalu benar. Oke. Jadi kayak gitu untuk tipikal soal penarikan kesimpulan. Next video kita akan membahas lagi tipikal berbagai macam soal-soal TIU yang pasti worth it untuk dipelajari. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just one more day with you is everything I need. One more day.